Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo kawan pajak, berjumpa lagi dengan saya Wina dalam podcast Bijak, Bincang Pajak. Kawan pajak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kawan pajak selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya, dan tentunya tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Baik, kawan pajak, pada podcast edisi kali ini kita akan mendiskusikan tema perpajakan terkini mengenai wajib pajak UMKM. Nah, kira-kira kawan pajak sudah ada gambaran belum ya? Tema apa sih yang akan kita diskusikan kali ini? Kawan pajak tetap stay tune ya. Tahun 2023 lalu telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2023 tentang tata cara pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan kewajiban pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, wajib pajak ini sering kita kenal dengan wajib pajak UMKM. Terbitnya PMK 164 tahun 2023 ini merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan. Nah, pada kesempatan kali ini tentu saja kita tidak akan berdiskusi hanya saya dan kawan pajak, karena sudah ada fungsional penjuluh Kanwil DJP Wajib Pajak Besar di sebelah saya. Ada Pak Didi dan juga Pak Rifan. Halo Pak Didi, Pak Rifan. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Halo Mbak Wina, Pak Didi, dan kawan pajak semuanya. Alhamdulillah sehat, baik, dan semangat, Iya, semoga kita di suasana yang sangat syahdu. Oh iya, syahdu. Hari ini kita syuting di luar sedang mendung loh kawan pajak. Iya, betul sekali. Tapi tentunya Pak Didi Pak Rifan tetap semangat dong hari ini untuk berbagi dengan kawan pajak semuanya. Baik, Pak Didi Pak Rifan, tadi di awal saya sudah menjelaskan sedikit nih kepada kawan pajak tentang tema yang akan kita diskusikan hari ini, yaitu mengenai kewajiban perpajakan bagi wajib pajak UMKM. Nah, ini berdasarkan PMK 164, Pak. Nah, mungkin Pak Didi Pak Rifan mau menjelaskan secara gambaran umum dulu nih kepada kawan pajak mengenai PMK ini. Ya, silakan Pak. Tadi dibacakan Mbak Wina panjang nih. Betul sekali Pak, panjang ya. Terkait pengaturan kembali ya untuk pajak UMKM kita tidak terbatas. Kalau dulu kan ada batasannya untuk perusahaan, badan, CV, dan kemudian orang pribadi. Nah, dengan adanya PMK 164 ini sebenarnya memperluas lagi nih. Nanti siapa tahu nih, karena kita di besar ya Mas Ivan ya, dan kalau pajak semuanya suatu saat kita akan bertransaksi dari wajib pajak besar dengan rekanan yang mungkin salah satunya dari UMKM atau BUMDes. Nah, karena ada tambahan nih BUMDes, badan usaha milik desa yang kemudian nanti menjadi bagian di PMK 164 ini. Nah, hal ini kemudian mempertegas keharusan wajib pajak nih dengan omset tertentu nih sampai 4,8 ya, Mbak Wina, kawan pajak semuanya, untuk melakukan pelunasan PPh final terutang 0,5% dari omset untuk setiap masa pajak, ya, gitu ya Mas Ivan ya. Sehingga kemudian atas pelunasan tadi yang diharapkan memang di store sendiri. Kalau kemudian yang terutama di store sendiri wajib pajak atau melalui mekanisme pemotongan. Nah, ketika mekanisme pemotongan atau pemungutan pihak lain ini, Mbak Wina, terkait dengan pemotongan 0,5%. Nah, ada hal-hal yang diperlukan di sini, yaitu surat keterangan yang telah diterbitkan, yang kemudian nanti digunakan sebagai dasar pada saat transaksi dengan pihak manapun ya, dengan pajak semuanya. Ya, setelah meskipun surat keterangan tadi sudah pernah diterbitkan dengan PMK yang menggunakan sebelumnya nih, PMK yang 18 ya Mas Ivan, tahun 2021, ya kita masih bisa berlaku nih
tergantung dari berakhirnya jangka waktu yang tercantum di surat keterangan tadi. Oke. Nah, khusus wajib pajak orang pribadi, UMKM yang memiliki omset kurang dari 500 juta setahun, maka juga harus menyerahkan nih surat pernyataan agar tidak dilakukan pemotongan pajak. Ini juga penting karena memang mengingat undang-undang HPP kita membatasi bahwa dengan omset kurang dari 500 juta setahun untuk UMKM orang pribadi, ini juga tidak dilakukan pemotongan pajak dan bahkan tidak melakukan pembayaran pajak untuk UMKM tadi. Dalam hal ini masih ada kemungkinan nih wajib pajak dengan PMK 164 ini, yaitu dengan memilih dikenain tarif umum. Nah, ketika memilih untuk dikenakan tarif umum, maka wajib pajak terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada wajib pajak paling lambat akhir tahun pajak dan baru dikenain di pajak penghasilan berdasarkan pasal 17 pada tahun pajak berikutnya. Betul, Pak. Nah, itu yang kemudian ada pemilihan nih untuk ketika memang wajib pajak memilih untuk dikenakan tarif umum. Nah, bagi wajib pajak yang baru terdaftar, Mbak Wina dapat memilih dikenakan tarif pasal 17 tadi sudah kita sampaikan sejak tahun pajak terdaftar. Dengan menyampaikan pemberitahuan pada saat mendaftarkan diri. Nah, ada relaksasi nih terkait batas waktu pengukuhan pengusaha kena pajak. Ini tambahnya. Kalau kemarin kan terdiri dari PPh saja, terus batas omset PPh, nanti PPh sebenarnya udah pengaturan sendiri ya Mas. Nah, kita disatukan di PMK 164 ini, yaitu sebagai pengusaha kena pajak. Untuk wajib pajak UMKM yang omsetnya sudah melebihi 4,8 ya Pak. Nah, ketika sudah melebihi 4,8 miliar tadi, maka wajib pajak ketika dulu itu diatur harus melaporkan usahanya paling lambat akhir bulan berikutnya. Misalnya kalau dia di bulan Juli sudah 4,8 miliar omsetnya, maka Agustus harus melaporkan. Ini untuk aturan yang sebelumnya. Tapi dengan aturan terbaru nanti direlaksasi nih, dapat melaporkan paling lambat akhir tahun akhir tahun buku untuk yang bersangkutan. Jadi misalnya nanti Juli, nanti ditunggu sampai Desember. Misal Desember ya Pak, berarti kalau Januari Desember muncul di Januari tahun berikutnya. Wah, ini sangat membantu bagi wajib pajak ya Pak, relaksasi ini ya sepertinya ya. Nah tadi kan sudah ada overview-nya nih kawan pajak dari Pak Didi. Nah mungkin kita dari tadi kan disebutin wajib pajak UMKM, sebenarnya siapa sih Pak yang termasuk dengan wajib pajak UMKM ini? Itu gimana Pak Rifan? Mbak Wina, Pak Didi dan kawan pajak semuanya, sebagaimana diskusi-diskusi kita sebelumnya ya, bahwa PPh ini kan memang pajak subjektif. Jadi pengenaan pajaknya sangat ditentukan dari kondisi awal subjek pajaknya ini seperti apa. Betul. Begitu juga dengan PMK 164 tahun 2023 ini. Ketika kita bicara aspek perpajakan untuk WP UMKM, kita pastikan dulu nih, subjek yang dimaksud di dalam PMK 164 ini siapa saja. Pengaturannya bahwa atas penghasilan dari usaha, itu pertama dulu. Ada terminologi penghasilan dari usaha. Yang diterima atau diperoleh oleh siapa? Wajib pajak dalam negeri. Nah, itu pertama dulu kata kuncinya. Wajib pajak dalam negeri. Tapi ada persyaratan mereka. Siapa? Yang memiliki peredaran bruto tertentu. Jadi nanti kita akan diskusikan wajib pajak dalam negeri gitu ya Pak ya. Kemudian peredaran tertentunya seperti apa gitu kan. Nah, ini akan dikenakan pajak dengan tarif 0,5%. Yang kita katakan kemarin adalah insentif untuk UMKM ya di Undang-Undang HPP. Kemudian juga ketentuan UMKM ini dalam jangka waktu tertentu. Artinya kita sangat menghormati proses pembelajaran. Tidak selamanya UMKM terus gitu ya. Tidak selamanya UMKM terus. Bisa naik kelas lah biasanya ya. Nanti UMKM menjadi wajib pajak biasa. Nah, wajib pajak UMKM tadi yang dikatakan wajib pajak badan dalam negeri tertentu ini siapa? Gitu kan? Yang pertama pasti adalah wajib pajak orang pribadi. Nah, saya, Mbak Wina yang punya usaha nanti kan nanti bisa menjadi UMKM. Kemudian yang kedua adalah wajib pajak badan. Nah, kalau badan kan macam-macam nih. Bentuknya seperti apa? Nah, diatur di situ dia yang berbentuk koperasi, ya, persekutuan komanditer, ACV gitu lah ya, Pak ya. Firma, ya, perseroan terbatas, PT. Termasuk di Undang-Undang Cipta Kerja ya, Pak ya. PT yang dimiliki oleh orang pribadi yang kita kenal dengan namanya PT Perseorangan atau PTOP biasanya. Nah, kemudian juga tadi sudah disinggung oleh Pak Didi, yaitu badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama. Ini adalah BUMDes tadi. Nah, setelah subjeknya keidentifikasi, baru persyaratannya
peredaran usaha atau mudahnya omsetnya tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun. Nah, nanti kalau ini sudah ketemu, dia punya hak untuk menggunakan pajak UMKM. Ya. Nah, tidak termasuk dalam kriteria subjek ini, tadi sudah disinggung Pak Didi pula, kalau ada UMKM yang, wah saya baru terdaftar pun sebenarnya udah paham kok peraturan pajak. Iya. Saya memilih dan pajak secara umum gitu ya. Oke. Mau bikin laba rugi, koreksi fiskal, diperkenankan, tetapi harus mengajukan. Jadi defaultnya dia adalah 0,5. Kalau memilih umum, dia tadi mengajukan. Ya. Yang kedua, kalau ada badan yang tidak badan hukum, ya, tidak badan hukum ya seperti CV, firma itu kan, kumpulan orang, misalkan Wina, Rifan, dan rekan gitu kan, ini kan kayak firma gitu kan, di mana dia diisi oleh orang pribadi yang memiliki keahlian khusus. Ini nanti relate karena pekerjaan bebas yang kita bahas di TER kemarin juga, itu kan tidak akan memakai UMKM gitu kan, ini juga tidak diperkenankan untuk menggunakan UMKM sehubungan dengan pekerjaan bebasnya. Nah, yang berikutnya lagi terkait dengan wajib pajak badan yang sudah memperoleh fasilitas. Kita kenal ada tax holiday, misalnya, ya, ada tax allowance gitu. Itu juga walaupun dia baru berdiri, dia tidak diperkenankan menggunakan UMKM pajak ini ya, Pak. UMKM. Ya, yang terakhir ini yang dulu sering ditanyakan, kalau ada WP badan tapi BUT, ya BUT itu sebenarnya kayak cabang dari perusahaan di luar negeri yang ada di kita. Itu juga tidak diperkenankan untuk menggunakan pajak UMKM. Nah, setelah ketemu subjeknya, ya kemudian tadi peredarannya, kita bicara tentang jangka waktunya. Karena ini kan proses edukasi gitu ya. Enggak selamanya UMKM kok naik kelas gitu biasanya. Gitu kan. Nah, untuk orang pribadi, jangka waktunya ini 7 tahun dia menggunakan. Jadi kalau terdaftar sekarang ya 7 tahun ya Pak ya, belajar nanti UMKM, nanti bisa berganti naik kelas ke pajak umum, entah norma atau pembukuan. Kalau badan, ya kalau badan dia adalah koperasi, CV, firma, BUMDes, ya BUMDesma bersama tadi gitu kan, atau PTOP, itu dia 4 tahun. Sementara kalau dia perseroan terbatas, ini jangka waktu penggunaannya dibatasi 3 tahun. Ya, harapannya PT ini kan lebih ya Pak ya, jangkauannya lebih luas, ya, sumber dayanya juga lebih memungkinkan untuk belajar pajak secara umum tadi. Iya, lebih cepat ya Pak diharapkannya ya. Baik. Tadi kan disebutkan oleh Pak Rifan ada batasan 4,8 miliar nih Pak. Nah, itu atas penghasilan dari usahanya tuh apa Pak? Misal gini, satu wajib pajak itu dia punya beberapa lini gitu misal usaha, tapi dalam satu PT nih misal gitu. Nah, itu gimana Pak menentukan batas tadi 4,8 miliarnya? Menarik tadi Mbak Wina yang disampaikan, masukan juga. Kenapa ada batas waktu 7 tahun, 4 tahun, 3 tahun, yang mudah-mudahan sambil dijualkan nih ketika udah 3 tahun, 4 tahun, atau 7 tahun untuk COVID. Sudah di atas 4,8 miliar. Iya, peredaran brutonya sudah lebih ya Pak dari 4,8. Mempunyai kapabilitas untuk kemudian nanti melakukan kewajiban perpajakan dengan menggunakan tarif umum sesuai ketentuan yang ada. Nah, menarik tadi yang disampaikan Mbak Wina tadi, bahwa usaha apa saja, tentu saja usaha industri, jasa maupun perdagangan. Itu jadi meliputi segala hal tadi, ketika kemudian terkait jasa, industri, perdagangan, sepanjang memang di bawah 4,8 miliar, maka kemudian mendapatkan fasilitas di PMK 164 ini. Nah, yang tidak termasuk, tadi sebenarnya sempat disinggung Mas Ivan juga, tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenain pajak penghasilan yang bersifat penghasilan yang diterima atau diperoleh pajak orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan bebas tadi, ada tenaga ahli di bidang dokter, konsultan, hukum, kemudian konsultan macam-macam lah, kemudian aktuaris, penilai, pejabat PPAT dan ini sepanjang dia menerima ini, maka dia tidak termasuk yang dikenain pajak PPh di PMK 164 ini. UMKM itu ya Pak? Ya, kemudian nanti ada pemain musik, ada pembawa acara MC gitu. Kemudian MC ya, kemudian stand up komedian dan pragawati, pemain drama, hal-hal seperti ini juga bagian yang kemudian di luar yang dikenakan PPN. Terus ada olahragawan atau atlet, penasihat, pengajar, trainer, coach gitu kan, penceramah, penyuluh. Kalau diperbolehkan keluar ya Pak ya, nggak boleh pakai UMKM gitu. Pengarang, peneliti, agen iklan, dan kemudian banyak hal sebenarnya, pengawas proyek, perantara, kemudian petugas penjajah barang dagangan, kemudian agen asuransi dan distributor lainnya. Jadi kemudian ketika ini
merupakan penghasilan yang diterima oleh orang pribadi yang memiliki keahlian tertentu tadi, maka dikecualikan dari pengenaan PMK 164 ini ya Pak. Oke. Nah, betul. Kemudian penghasilan yang diperoleh dari luar negeri yang pajaknya kemudian terutang atau telah dibayar di luar negeri. Ini juga nggak termasuk nih. Meskipun dia di bawah 4,8 miliar, ini juga nanti bagian yang tetap dikenakan dengan tarif yang biasa. Tarif umum gitu ya Pak. Kemudian yang dikenain PH bersifat final dan ketentuan peraturan perpajakan sendiri. Karena seperti apa namanya ahli di bidang konstruksi, ada yang dikenakan final juga. Kan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak tentunya juga tidak termasuk di PMK 164 ini. Nah, kemudian ada satu contoh nih ketika PT kokoh berdiri nih. Kita langsung ke contoh saja Pak. Yang mudah gitu Pak. Iya, sorry wajib pajak bangunan dan jasa konstruksi yang terdaftar pada katakanlah 1 September 2023 kemarin. Nah, pada tahun 2023 ternyata si kokoh berdiri ini memiliki peredaran bruto atas penghasilan usaha bangunan tadi dan juga 3 miliar. Kemudian bangunannya 3 miliar. Ya, itu sebagai peredaran bruto dari toko tersebut. Nah, kemudian penghasilan usaha dari jasa konstruksinya itu katakanlah 4 miliar. Nah, atas penghasilan usaha jasa konstruksi sebenarnya ini nanti begitu nanti sudah melingkupi yang di peraturan terkait jasa konstruksi ya Mas Irwan, kemudian dikenakan PPh final tersendiri, maka kemudian penghasilan jasa konstruksi tadi tidak diperhitungkan untuk menemukan batasan peredaran brutonya dari PT Kokoh berdiri tadi sebesar, kalau tadi kan 3 miliar sama 4, itu harusnya sudah lebih ya Pak ya, dari 4,8. Jasa konstruksinya dikenakan PPh final tersendiri, maka untuk Kokoh berdiri tadi dianggap bahwa omsetnya masih di bawah 4,8. Tadi jumlahnya sebesar 3 miliar. Nah, kemudian atas peredaran bruto usaha jasa toko bangunan tadi, maka dia akan bisa dikenakan bersifat final bagi wajib pajak yang tadi memiliki peredaran usaha bruto tertentu yang di bawah 4,8 miliar. Jadi sepanjang memang bisa dipisahkan mana yang final, mana yang tidak final, kemudian dikenakan, nah itu yang dipastikan bahwa ini bisa sebagai bagian dari PMK 164. Iya. Baik, luar biasa sekali Pak Didi. Jadi ini kawan pajak mungkin akan lebih paham ya kalau sudah kita kasih contoh nih. Gitu ya Pak Rifan. Tadi sudah dijelaskan kan bagaimana kita menentukan sebenarnya batasan ini sudah lebih atau belum si wajib pajaknya. Nah, sekarang kita masuk ke ranah kewajiban perpajakannya, Pak. Kan tentunya kan kalau wajib pajak kan wajib untuk mendaftarkan, terus juga menyetor, melaporkan gitu ya, Pak. Nah, ini kalau untuk wajib pajak UMKM ini seperti apa, Pak, kewajiban perpajakannya? Tadi menyambung sebenarnya. Sangat menarik tadi yang sudah dicontohkan oleh Pak Didi gitu ya. Ketika kita mau menetapkan threshold dia 4,8 itu dari apa ya? Betul, tentu Pak, dari peredaran karena usaha tadi yang tidak dikenakan final tersendiri gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang pemenuhan kewajiban UMKM itu pasti diawali dari hitung. Nah, setelah dihitung pajaknya ada tidak, ya dibayar atau disetor gitu kan. Setelah dibayar atau disetor tentu adalah dilaporkan. Itu adalah konsep biasa kan, hitung, bayar atau setor dan laporkan. Nah, bagaimana cara penghitungannya ya? Kita mengenal dengan istilah dasar pengenaan pajak gitu. DPP ya Pak. DPP yang 0,5% itu dari mana? Tentu dari peredaran usaha, peredaran bruto, omset gitu kan, dari suatu kegiatan usaha. Itu yang pertama. Nah, kemudian ada satu insentif. Kalau wajib pajak orang pribadi non usahawan kan dapat PTKP ya Pak ya. Nah, istilahnya Mbak Wina dapat PTKP, saya dapat PTKP. Bagaimana dengan WP UMKM? Diberikan juga. Batasan tidak dikenakan pajaknya 500 juta. Ya, jadi kalau sampai dengan 1 bulan masih di bawah 500 juta, dia nggak akan kena. Berarti tidak dikenakan UMKM orang pribadi ya. Catatannya ini orang pribadi, bukan pajak. Misalnya, tadi bukan PT Kokoh ya tadi ya. Kita sebutlah namanya ini pengusaha namanya Siva gitu kan. Siva ini punya usaha, Januari baru ada omset 100 juta ya, Februari juga taruhlah rata-rata 100. Berarti kemungkinan sampai dengan bulan kelima ini belum bayar pajak, masih 0%. Karena terhitung tadi yang PTKP lah Pak ya. PTKP-nya UMKM 500 juta. Itu yang perlu
pahami dulu ini insentif dari negara kepada para wajib pajak UMKM. Bagaimana Pak kalau ternyata ini, karena contohnya tadi kan Siva, kalau sudah menikah misalnya, gitu kan, punya suami, ini kan ada dua pilihan, pajaknya mau digabung gitu kan, atau dilaksanakan sendiri, entah melalui pisah harta atau menghendaki pajak sendiri. Dalam hal demikian, PMK 164 ini juga saya pribadi berpandangan ini juga insentif kedua menurut saya. Gimana karena tuh Pak insentif ini akan diberikan kepada sang suami dan juga kepada si istri di masing-masing ya. Iya, misalkan itu kalau memilih kewajiban perpajakan terpisah atau kalau misalnya pisah harta. Gimana? Kalau pisah harta ya Pak, berarti masing-masing ya ada NPWP-nya ya. Misalnya gitu ya, tadi misalnya Bu Siva kita sebutkan, Bu Siva tadi usahanya warung makan, gitu kan, kemudian dapat suami pengusaha, bukan Pak Siva tadi. Bukan Pak Siva, sebutlah ini siapa ini adalah toko bangunan tadi kan, dan ini nanti akan dikasih pengurang di masing-masing. Masing-masing ya Pak. Itu yang ada di PMK 164 ya. Nah setelah ketemu gitu kan, ini Pak udah ketemu ini yang tidak dikenakan, ini udah melebihi gitu kan, kalau CVPT nggak ada istilah 500 gitu kan, langsung aja kalikan mudah 0,5% ya. Jadi tidak terlalu sulit gitu ya. Setelah tahu tarifnya, kita pisahkan di transaksinya. Transaksinya ini transaksi normal, artinya langsung ketemu dengan konsumen biasa, ataukah konsumen kita spesial. Konsumen spesial di pajak itu disebut dengan pemotong atau pemungut pajak. Contohnya bendahara, BUMN kalau itu barang. Kalau jasa ya semua wajib pajak badan gitu kan. Nah, kalau dia transaksi yang normal saja, hitung aja 1 bulan berapa, ya hitung 0,5%, setor paling lambat tanggal 15 gitu kan. NTPN ini sudah dianggap sebagai pelaporan. Kalau transaksinya spesial dengan pemotong dan pemungut, ini yang tadi di awal di overview yang disampaikan oleh Pak Didi, harusnya ada mekanisme. Nggak mungkin misalkan ya ada BUMN A gitu kan, yang dia serba bisa mengetahui ini Mbak Siva UMKM, Mbak Wina UMKM kan nggak mungkin bisa, gitu kan harus ada sarana administrasinya. Nah sarana administrasi ini yang disebut dengan surat keterangan. Berarti atas wajib pajak yang UMKM tadi itu mereka diberikan surat keterangan ya Pak? Surat keterangan betul Mbak, atau kita sebut istilahnya suket. Untuk singkatnya kita suket aja ya. Bahasanya anak muda gitu kan, suket. Nah, dengan surat keterangan ini, ini lawan transaksi UMKM saya, sehingga dia punya hak untuk kita potong 5%, nanti disetor oleh si pemotongnya. Jadi sebelum dibayar, potong dulu, setor. Tinggal apa yang dilakukan? Minta aja bukti potongnya gitu ya Pak. Isunya mungkin berkembang tadi, Pak, bagaimana kalau nanti ternyata UMKM-nya orang pribadi? Selain suket kan ada fasilitas 500 juta. Apa yang dibutuhkan ya surat pernyataan? Karena yang tahu penghasilannya si orang pribadi kan yang bersangkutan. Self assessment. Dia catat seluruhnya. Ini transaksi sebulan saya total berapa. Kalau masih dalam rentang 500, bikin aja surat pernyataan, nanti akan dipotong bisa 0 Pak, gitu ya. Si pemotongnya. Itu berarti yang membuat surat pernyataan si wajib pajaknya sendiri ya Pak? Si wajib pajaknya sendiri. Itu ya akun pajak. Jadi si OP-nya ya surat pernyataannya. Terkait dengan pemotongan ini juga tidak menutup kemungkinan BPUMKM itu kan melaksanakan transaksi impor gitu ya Pak ya. Ini betul, kenapa Pak. Impor itu kita kenakan ada dipungut PPh 22 nanti menjadi kredit pajak. Ketika pajaknya final kan akan jadi lebih bayar nanti gitu kan kalau dia dipungut PPh 22. Nah, sehingga dengan surat keterangan juga ini wajib pajak akan dibebaskan ya ketika ada transaksi impor. Nah, itu sama nanti dengan yang 500 juta tadi statusnya. Sehingga tidak menimbulkan permasalahan. Pak, bagaimana kalau asas administrasi ini nggak dipenuhi gitu ya? Tentu akan berlaku ketentuan umum. Ya, ketika tidak dipenuhi berlaku ketentuan umum dan kemungkinan di akhir tahun akan jadi lebih bayar. Nah, sehingga akan yang membutuhkan effort lanjutan kalau seperti itu. Maka harapannya ya ini fasilitas manfaatkan ya, persyaratan administrasinya dipenuhi. Gitu. Luar biasa sekali. Ya, baik Pak. Tadi kan sudah dijelaskan tentang surat keterangan ya Pak. Kalau tadi surat pernyataan itu si wajib pajak sendiri yang bikin, kalau surat keterangan berarti itu diberikan oleh kantor pajak. Nah itu gimana Pak mekanismenya? Ya, terkait nyambung dari disampaikan Mas Ivan tadi, karena memang sepertinya begitu UMKM terutama UP ya,
atau UMKM secara keseluruhan deh. Karena kalau P tadi kan lebih ke 500 jutanya. Betul. Tapi UMKM secara keseluruhan sehingga dia omsetnya di bawah 4, tidak sampai 4,8 miliar, maka memang diperlukan surat keterangan. Nah, seperti biasa surat keterangan ini tetap diminta kepada KPP di mana yang bersangkutan terdaftar nih Mbak Lina. Ketika dia terdaftar di KPP, katakanlah KPP Kramat Jati, maka kemudian dia harus mengajukan ke tempat wajib pajak terdaftar di KPP Kramat Jati. Maka kemudian surat keterangan diminta diperoleh dari KPP Kramat Jati. Nah, sebelum kemudian diberikan oleh KPP Kramat Jati, nanti kan dilihat dulu persyaratannya. Apakah memang benar selama ini omset yang bersangkutan di bawah 4,8 miliar? Karena selain tadi begitu diajukan kan ada persyaratan yang harus dilengkapi, dan kemudian persyaratannya sebagai syarat untuk diberikan surat keterangan kepada yang bersangkutan tadi. Nah, kemudian setelah memenuhi persyaratan maka akan diberikan surat keterangan tadi kepada yang bersangkutan, sehingga pada saat nanti wajib pajak tadi sudah mendapatkan surat keterangan sebagai dasar untuk kemudian bertransaksi dengan pihak lain yang nanti bertindak sebagai pemotong atau pemungut ya Pak ya. Kemudian dia tidak dimasukkan pemotongan atau pemungutan atau dilakukan sebesar 0,5%. Ya. Nah, kemudian terkait dengan kapan jangka waktunya, nah ini jangka waktunya memang tergantung yang ada di surat keterangan tadi. Bagaimana kemudian kapan diterbitkan sampai dengan berlakunya jangka waktu tertentu, kecuali kemudian wajib pajak tadi ternyata ketika di checklist sudah melakukan pemilihan katakanlah sebagai yang dikenakan secara umum ya. Tarif umum tadi ya Pak ya. Umum, maka kemudian dia tidak perlu akhirnya berhenti pada saat yang jangka waktu tersebut. Kemudian berakhir juga ketika sudah tidak memenuhi kriteria, ternyata pada saat transaksi atau kemudian diketahui dia sudah di atas 4,8. Maka kemudian ketentuan tadi jangka waktunya terhenti pada saat yang bersangkutan tadi pertama sudah menyampaikan permintaan memenuhi dengan ketentuan dikenai tarif umum, atau kemudian sudah tidak memenuhi dikenakan bersifat PPN bersifat final yang sudah di atas 4,8. Nah, kepala KPP tentunya dapat menurunkan surat pembatalan atau pencabutan atas surat keterangan yang telah diterbitkan tadi, karena dianggap sebenarnya ini sudah tidak memenuhi syarat untuk dikenakan PPh final. Nah, ketika sampai dengan PMK kemarin berlaku, ternyata ada nih masih berlaku nih surat keterangan yang diberikan dengan peraturan sebelumnya. Maka ini tetap berlaku sampai jangka waktu yang tertulis di surat keterangan tadi. Berarti berdasarkan surat keterangan itu ya Pak. Nih, gimana kalau misalnya si wajib pajak tadi itu tidak dapat menunjukkan surat keterangannya Pak Didi Parivan? Ini terutama kan terkait tadi ya pemotongan dan pemungutan ya. Siap Mbak Wina. Jadi ini pertanyaan yang sangat banyak ya Pak ya ke kita, khususnya para pengguna jasa UMKM sendiri, karena memang salah satu program pemerintah termasuk BUMN itu adalah membina UMKM ya Pak ya, maka dia ada sahabat UMKM. Nah, ketika ada transaksi yang di situ sudah ada objek umum PPh yang sudah dikenal gitu kan, maka akan ada satu pilihan yang harus dipilih oleh si pemotong ini. Akan saya potong dengan ketentuan umum ataukah dengan tarif UMKM. Contoh yang paling sederhana. Misalkan ini ya, ada wajib pajak badan, atau misalnya kita sebut WP besar lah, BUMN gitu ya. Ada transaksi terkait dengan jasa servis misalkan ya, ada AC yang rusak. Karena dia memiliki binaan UMKM itu, ya dilakukan oleh CV Service, dia masih berhak untuk menggunakan UMKM sebenarnya. Ketika ada transaksi seperti ini, maka kita sama-sama melakukan edukasi. Maka kita tanya, Bapak ini kok perusahaannya baru berdiri gitu kan, masih dalam rentang UMKM, apakah omsetnya juga masuk? Nah, ketika kita sudah masuk ke situ, tinggal kita minta tolong dong, Bapak minta namanya surat keterangan Bapak Ibu. Ketika ada surat keterangan, nanti atas transaksi ini akan simpel, akan dipotong 0,5%. Berbeda ketika tidak ada surat keterangan. Berarti kan objek PPh pasal 23 akan dikena 2%. Dan ini juga menjadi agen kami gitu ya Pak, teman-teman wajib pajak. Ini ada insentif perpajakan ternyata untuk UMKM. Dan selisih 1,5 itu lumayan ya Pak, lumayan besar ya kalau transaksinya ada. Sehingga ini bisa dinikmati betul-betul oleh UMKM. Si wajib pajak UMKM-nya tadi ya Pak. Bahasa kita gitulah ya, kita tidak bisa menjalankan PMK 164 ini sendiri gitu kan, tanpa ada peran juga dari teman-teman pemotong pemungut untuk menyampaikan kabar baik ini kepada si wajib pajak UMKM. Betul sekali. Ini merupakan
bentuk dukungan pemerintah ya Pak, kalau saya lihat jadinya ya kepada wajib pajak UMKM gitu ya, dengan memberikan insentif ini menjadi 0,5% gitu. Oke, nah tadi terkait dengan ada relaksasi batas waktu pengukuhan. Nah, itu tadi Pak Didi ya menyinggung di awal ya, Pak, sebagai PKP nih untuk wajib pajak UMKM yang omsetnya sudah melebihi 4,8. Nah, itu bagaimana Pak pengaturannya, Pak? Ya, menarik. Tadi mungkin kita sudah banyak membahas di PPh ya, terutama PPh yang dikenakan final ya, betul bahkan karena peredaran bruto tertentu tadi di bawah sampai dengan 4,8 miliar. Nah, terkait ini karena PMK 164 ini kemudian semacam penggabungan dengan pengaturan terkait dengan pengukuhan sebagai PKP, maka terkait dengan UMKM yang kemudian dia melebihi 4,8 miliar, maka ini juga ada relaksasi untuk PPN. Kalau waktu tadi di awal sudah saya singgung bahwa terkait relaksasi ini yang sebelumnya harus di bulan berikutnya untuk melaporkan dikukuhkan sebagai PKP. Nah, ini ada relaksasi ketika pengusaha sudah di atas 4,8 miliar kemudian wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Nanti apabila sampai dengan suatu bulan di dalam tahun berjalan jumlah peredaran brutonya melebihi batasan pengusaha kecil ya, paling lambat di akhir tahun buku saat jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya atas jasa melebihi batasan pengusaha kecil, dan dengan cara menyampaikan permohonan pengukuhan PKP. Tadi disinggung begitu sebenarnya batasnya 4,8 miliar ini sudah di bulan Juli, maka sebenarnya masih ditunggu nih sampai Desember tahun ini kan, 2024 ini untuk kemudian mengajukan permohonan PKP-nya ya. Kemudian setelah mengajukan permohonan, nah ini tentu saja ya PKP tadi ketika sudah PKP kan nanti ada kewajiban, ada hak juga untuk mengklarifikasi pajak masukan ya, Mas Irfan ya, dan kawan pajak. Nah, maka sebagai PKP tentu nanti ada mekanisme pemungutan yang melakukan pemungutan PPN melalui menggunakan faktur, kemudian menyetorkannya dan melaporkannya pada pajak pertambahan nilai, dan atas PPN yang tadi sudah dipungut ya terutang mulai masa pajak awal tahun buku berikutnya atau masa pajak pertama tahun buku berikutnya. Itu yang harus dilakukan. Nah, sepanjang memang diajukan sendiri kan nanti begitu Desember diajukan, maka katakanlah Januari 2025 sudah harus melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan. Nah, bagi wajib pajak nih katakanlah kelupaan nih, kan sebenarnya nanti ada pengukuhan secara jabatan. Nah, pengukuhan secara jabatan ini kemudian setelah batas waktu tadi begitu Desember tidak melakukan permohonan pengukuhan, maka Januari sudah bisa dilakukan penetapan pengukuhan PKP secara jabatan. Nah, yang kemudian kewajiban pengukuhannya ya untuk bulan Januari juga. Begitu sudah dikukuhkan, dia sudah bisa bikin faktur pajak, nah kemudian dia harus pemungutan, penyetoran, dan pelaporan SPT PPN dengan menggunakan SPT masa PPN juga. Nah, beda halnya ketika kemudian meskipun belum menyampai 4,8 miliar sampai akhir tahun, tapi ternyata wajib pajak UMKM tadi memilih untuk dikukuhkan PKP sebelum batas waktunya. Dalam hal sebelum batas waktunya misalnya bisa sih misalnya tadi Juli sudah 4,8, sebenarnya ini batas waktunya kan sampai Desember masih ya, bisa ya Pak. Tapi kemudian karena dia membutuhkan untuk dikukuhkan sebagai PKP di bulan tadi Juli ya, kemudian di September saya perlu nih untuk kemudian dikukuhkan sebagai PKP, sehingga bulan Oktober saya nanti bisa melakukan pemungutan PPN, penyetoran PPN, dan kemudian mengkreditkan juga PPN-nya, maka dia sebenarnya bisa memilih meskipun belum batas waktunya. Belum batas waktunya. Itu sebenarnya menjadi pilihan juga karena ketika kemudian sebagai PKP hak dan kewajibannya juga melekat PKP tadi. Kemudian terkait dengan melepaskan PPN dari harga barang, tentunya harga barangnya lebih efisien karena kemudian memang di situ ada unsur PPN masukan, PPN keluaran, yang kemudian harus PK dan PN-nya ya Pak. Itu yang terkait dengan permohonan PKP. Gitu. Baik, luar biasa sekali kawan pajak, tadi sudah lengkap ya dijelaskan oleh Pak Didi dan Pak Rifan. Oke, Pak Didi dan Pak Rifan, sebelum kita tutup karena tidak terasa nih sudah hampir 30 menit, mungkin masih ada yang ingin disampaikan, berbagi kepada kawan pajak mengenai PMK 164 ini. Wah, saya dulu. Baik, Pak Didi. Kalau dari saya nih Mbak Wina, Pak Didi dan kawan pajak semuanya, jadi banyak sekali ya fasilitas insentif perpajakan ini yang diberikan kepada teman-teman UMKM. Nah, maka harapan kami sih insentif ini betul-betul bisa sampai kepada teman-teman UMKM. Nah,
khusus hubungannya dengan kami ya, yang mempunyai tanggung jawab untuk mengedukasi teman-teman wajib pajak di wajib pajak besar yang notabene mereka adalah pemotong pemungut gitu kan. Maka mari kita sampaikan kepada teman-teman UMKM dengan cara apa? Dengan cara memenuhi persyaratan administrasinya. Nah, surat keterangan ini adalah kunci. Surat pernyataan kalau masih di bawah 500 juta untuk orang pribadi ini adalah kunci. Tolong ini disampaikan. Ketika sudah disampaikan, maka kita dapat menerapkan pajak 0,5% yang harapannya ini pajak yang tidak tinggi gitu kan, dan pajak yang akan menjadi sarana pembelajaran. Oh ya, pelan-pelan ya wajib pajak akan bayar pajak. Kalau nanti sudah familiar, sudah mengenal dengan pajak, tiba saatnya naik kelas. Ya tadi doa saya dan Pak Didi harapannya omsetnya semakin naik gitu kan, sehingga nanti bisa menerapkan pajak secara umum dengan baik dan benar. Menyambung yang disampaikan Mas Vino tadi, Mbak Wina, terkait dengan 7 tahun untuk orang pribadi. Orang pribadi, betul Pak. Batas waktunya untuk kemudian menggunakan PMK 164 ini. Kemudian untuk badan nanti 4 tahun dan seterusnya. Nah, ketika untuk badan selain badan ya, selain PT ya, itu 4 tahun, CV, firma itu 4 tahun, tapi untuk badan kan PT 3 tahun. PT 3 tahun. Nah, kita berharap bahwa fasilitas yang ada di PMK 164 ini juga memberdayakan UMKM. Sehingga kita bersama bahwa mereka semakin berdaya, mereka bisa meluaskan kegiatannya, perusahaannya, dan kemudian itu menjadi bekal untuk kemudian siap untuk masuk ke tarif umum ya Mas Iwan. Betul Pak. Begitu masuk ke tarif umum sebagai PKP, ya harapannya juga memperluas lapangan kerja juga, dan kemudian tentu saja setoran pajak juga nanti kembali juga sih kepada wajib pajak dan masyarakat dalam rangka fasilitas prasarana sosial, prasarana umum yang untuk keperluan sehari-hari, sehingga kemudian akses ke tempat kerja, akses ke tempat-tempat yang mungkin interaksi dengan pengusaha, ke pelabuhan, ke manapun, itu juga akan mempermudahkan semuanya ya. Betul Pak. Dan kemudian ya siap untuk kemudian menuju ke Indonesia Emas. Amin. Ya, luar biasa. Baik, terima kasih Pak Didi dan Pak Rifan sudah mau berbagi dengan saya dan juga kawan pajak yang menyaksikan video podcast ini. Terima kasih juga ya kawan pajak, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya supaya ilmu yang sudah dibagikan oleh Pak Didi dan Pak Rifan ini bisa tersebar luas nih, terutama kepada wajib pajak UMKM ya Pak Didi dan Pak Rifan. Oh iya, kawan pajak juga dapat request loh, tema apa sih yang mau dibahas selanjutnya dalam podcast bijak atau bincang pajak. Baik, saya pamit undur diri. Kawan pajak, terima kasih ya sudah menyaksikan sekali lagi. Baik, kita ada tagline baru, mungkin kita sekalian perkenalan nih Pak kepada kawan pajak. Iya. Baik. Oke. Pajak kuat, APBN sehat. Saya Wina, saya Didi, dan saya Ahmad Rifan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.